Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, kita langsung saja ke materi di pertemuan yang ketiga. Kita akan coba diskusikan yaitu inovasi pada usaha kecil menengah. Tentunya di awal sudah kita dengar bersama, mahasiswa sudah paham apa yang dimaksud dengan inovasi. Nah, kita akan coba fokus inovasi yaitu pada sisi usaha kecil menengah. Nah, berbicara inovasi, tentu bagaimana caranya kita bisa mengembangkan yaitu dari produk yang lama dengan munculnya produk yang baru. Nah, artinya bahwa di sini ada nilai tambah produk yang kita proses dari bahan mentah menjadi bahan jadi dan menjadi bahan yang bernilai. Namun inovasi sendiri itu adalah sebuah kata kunci untuk pengembangan sebuah bisnis, tapi tetap harus dimiliki dari sisi kejujuran, dari sisi disiplin, terutama sangat percaya diri, terutama dalam hal menghadapi sebuah masalah, di mana kita akan memasuki pada fase-fase yang namanya kritis atau krisis. Maka dari itu, seseorang yang memang memiliki teknopreneur atau punya jiwa dagang, maka dia akan terus berinovasi dan tidak akan lelah berproses. Dan terus ya, karena memang inovasi ini sudah menjadi bagian sebuah bisnis. Nah, di samping itu juga ada kata kunci lain dari inovasi, yaitu bagaimana kita mampu mengelola, bagaimana kita mampu melakukan sebuah perubahan. Tentu tidak jauh dari kata manajemen, yaitu sebuah langkah atau percepatan dalam pertumbuhan bisnisnya. Nah, adapun bagaimana produk kita atau bisnis kita memiliki percepatan, yaitu memiliki diversifikasi atau produk yang memang berbeda dengan yang lain atau punya perbedaan bila dibandingkan dengan bisnis mereka, produk mereka, kita punya nilai plus. Makanya diversifikasi ini adapun fokusnya yaitu bagaimana memperluas sebuah produk yang awalnya misalnya jangkauannya di kota Bandung bisa saja diperluas menjadi ke Semarang atau ke Jogja. Jadi jangkauannya lebih luas, pasarnya juga lebih luas, serta produknya itu dikembangkan. Yang asalnya fungsinya 2 ditambah menjadi fungsi 3 atau keempat. Nah, pengembangan fungsi ini, pengembangan produk ini diperlukan sebuah skill, diperlukan kegigihan yang matang, sehingga betul-betul keluarlah sebuah produk yang berinovasi, tapi tidak sembarangan inovasi. Bagaimana produk ini sangat-sangat diterima oleh masyarakat, sangat-sangat diterima oleh konsumen, dan juga sangat diterima oleh pasar. Sehingga kita akan sedikit paham bagaimana pemahaman tentang UMKM. Di antaranya adalah sebuah usaha atau sebuah bisnis atau sebuah perdagangan, baik secara perseorangan minimal 1 orang atau 2 orang, ataupun juga lebih. Tentu kalau lebih itu adalah dalam bentuk badan usaha, yaitu ujung-ujungnya adalah yaitu bagaimana perekonomian kita itu betul-betul memiliki produktivitas yang tinggi. Nah, sehingga apa yang kita lakukan dengan berbagai macam kriteria, tentunya di tahun-tahun sebelumnya sudah ditetapkan menurut undang-undang
nomor 20 tahun 2008. Itu adalah undang-undang yang lama. Tetapi yang terbaru yang sekarang adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur UMKM di mana dibatasi oleh aset atau modal. Nah, untuk itu salah satu tugas silahkan nanti mahasiswa nyari lah, ini mah bisa lah di Google, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 nomor 11 ya, di mana isinya lebih menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan UMKM atau UKM ya, silahkan nanti. Nah, kita kembali kepada materi kita adalah inovasi pada usaha kecil menengah. Tentunya kalau inovasi di awalnya ada kata kreativitas dan goalnya ada pada sebuah inovasi. Di pertemuan awal sudah kita bahas bersama, kreativitas adalah sebuah ide yang muncul tiba-tiba ataupun juga berawal dari persoalan yang memang sering kita hadapi ya, hingga melahirkan sebuah ide yang memang dalam bentuk inovasi yaitu pengembangan. Nah, kalau terus diasah, akhirnya kita memiliki intuisi atau ketajaman dan memang terus terbuka inovasinya dan berkembang. Nah, kalau berbicara UKM di sini lebih ke arah seorang jiwa dagang atau seorang wirausaha atau entrepreneur atau usahawan. Jadi mereka yang berhasil, mereka yang betul-betul bisa eksis dan bisa bertahan, yang sudah punya mental baja, yang sudah punya jiwa dagang. Apapun bisnisnya, apapun profesinya, dia terus tanpa pandang mengeluh ya, dia terus. Nah, sehingga bagaimana sih karakter atau ciri-ciri orang entrepreneur? Selalu pikirannya itu positif. Ketika kita mendengar muatan yang negatif seperti bencana, kebakaran, atau memang nggak ada yang beli, dia selalu berpikir positif dan juga akan terus mencari berbagai macam cara agar yang negatif itu dijadikan sebuah peluang sehingga menjadi sebuah core bisnis. Dan dia terus melakukan inovasi dan tidak merasa puas, bahkan bisa melakukan sebuah eksploitasi atau perubahan-perubahannya. Dan niatnya, komitmennya, kesungguhannya begitu kuat. Jadi dia selalu the winner ya, tidak ada kata gagal, tidak ada kata lelah, dia terus sehingga sudah mendarah daging ya, seperti orang itu senang main gitu. Seperti orang profesi ya, kalau orang mindsetnya kerja, usaha itu ada kelelahan, tapi kalau memang ada selisih dengan hobi ya, berbisnis itu terasa enak dan ringan. Karena orang yang berbisnis itu selalu dihadapkan dengan berbagai macam cara, berbagai dengan persoalan, sehingga intuisinya jalan. Jadi kalau kerjasama dengan si A, dia sudah bisa mengukur apakah dia akan berhasil atau gagal. Jadi mindsetnya adalah action oriented. Bagaimana dia bisa action itu betul-betul yang menjadi sebuah tujuannya. Dan terus selalu memanfaatkan peluangnya. Nah, ini ada sebuah pertanyaan ini yang sangat sederhana. Kenapa sih kita terjun ke dunia bisnis ya? Mungkin bisa aja UMKM adalah sebuah nama atau wadah, tapi yang jadi masalah kenapa? Nah, ini ada 5 nih alasannya. Yang pertama adalah tentunya yang namanya bekerja di sebuah perusahaan atau di mana saja terkadang ide kita itu atau langkah kita itu dibatasi dengan aturan, sehingga ada sesuatu yang memang ketidakpuasan. Kadang orang itu memandang ketidakpuasan itu bukan hanya sisi gaji yang tinggi, fasilitas yang tinggi, tapi terkadang ketika dia punya ide, punya cita-cita, punya keinginan tuh dikunci. Nah, ini yang menyebabkan ide dia itu terhalangi karena diatur oleh SOP ya, etika dalam berbisnis atau juga di sebuah perusahaan banyak sekali yang aturan-aturan yang menyebabkan dia itu nggak puas gitu, sehingga ingin mencoba si kepuasan itu dituangkan dalam sebuah bisnis. Yang kedua adalah tentu dia terjun ke dunia bisnis karena memang sudah nggak ada lagi kerjaan.
apalagi dia kena PHK ini. Dia mau tidak mau harus bisnis, itu adalah keputusannya. Dan yang ketiga adalah tentunya orang yang suka mengambil resiko. Jadi orang yang suka ngambil resiko itu pasti berbisnis, ya, pasti terjun ke dunia bisnis. Karena asik sebetulnya di dunia bisnis itu. Banyak macam, banyak variasi, ya, banyak resiko, banyak tantangan. Tetapi kesemuanya itu mendorong dia menjadi mental yang tangguh. Dan yang keempat, yang berbisnis itu karena memang dia sudah punya jiwa bisnis, karena memang dia orang bisnis gitu. Ada aja ya menjadi peluang bisnis. Dan yang kelima adalah tentunya bagi mereka yang punya modal, punya tempat, ya, punya tenaga kerja dan teknologi mungkin, why not gitu? Kenapa kok nggak dibuat menjadikan sebuah peluang gitu? Jadi jangan berlalu begitu saja. Nah, ini adalah 5 alasan kenapa kita terjun ke dunia bisnis. Nah, tentunya silahkan nanti mahasiswa cari 20 lagi alasan, ya. Cari 20 lagi alasan kenapa terjun ke dunia bisnis. Jawabannya tentu bisa lewat chat aja ya. Silahkan lewat chat. Lalu juga manfaatnya. Nah, ini ya, kalau emang orang sudah terbiasa terjun ke dunia bisnis ya, pastilah yang asalnya pengangguran, mungkin yang terus tiba-tiba kita tawarin kerja, tentu akhirnya berkurang. Terus juga ada tetangga kita yang memang kita hire atau keluarga kita hire gitu, akhirnya kita bisa menampung tenaga kerja. Lalu juga dengan bisnis terjadi lingkungan yang sehat karena memang manusianya produktif, ya, bahkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya, ekonominya bagus, ya. Lalu juga dengan adanya kita terjun ke dunia bisnis, yaitu banyak mendorong kita jadi hidup mandiri, tidak tergantung kepada orang lain karena kita punya penghasilan, ya, punya keuntungan yang didapat dengan keringat sendiri. Jadi kita menjadi jiwa yang mandiri. Nah, kadang di dalam dunia bisnis itu kita beririsan dengan regulasi pemerintah. Dalam pemerintah itu, dalam bisnis selalu dikaitkan dengan aturan, dengan hukum, dengan peraturan, ya, seperti adanya nomor induk berusaha itu bagian dari regulasi pemerintah. Kita ikuti atau bayar pajak misalnya. Dan yang kelima adalah tentunya ekonomi masyarakat di tempat kita atau dengan istilah ekonomi kerakyatan. Dengannya kita berbisnis, maka ekonomi di wilayah kita tuh yang asalnya kecil mungkin hitungannya mulai meningkat, ya. Tentu kejahatan mulai berkurang, ya, dampaknya. Dan yang keenam adalah ini adalah bagian dari cara membangun generasi muda, yaitu dengan melahirkan lapangan kerja baru, ya. Dan yang ketujuh, orang yang memang bisa mengelola keuangan melalui dunia bisnis itu biasanya hidupnya sederhana gitu, dan tipikalnya orang kerja keras, ya. Nah, untuk memanfaatkan ini ada 7 nih. Nah, kita minta 25 nih alasannya nih. Jadi sisanya ada berapa ya? Tentunya ada 18. Nah, coba cari nih alasannya, apa sih manfaatnya kita terjun ke dunia bisnis, ya. Cari nanti jawabannya boleh lewat chat. Nah, ditambah lagi ini nih, karena dalam bisnis itu jawabannya 2, gagal atau berhasil. Nah, tentu kalau gagal nih apa alasannya, ya? Silahkan nanti dicari nih sampai 25. Berhasil, apa alasannya, ya? Kenapa sih bisnis kita berhasil? Ya, kenapa bisnis kita gagal, ya? Silahkan dicari. Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh ini mah, ya. Saya beri masukan 4 nih gagal. Misalnya bisnis saya nih gagal karena tidak mampu mengelola bisnis dan memang ilmunya masih rendah misalnya. Tapi kalau bisa sih menjelaskan gagal atau berhasil itu lebih suka dari pengalaman kita gitu, atau lebih suka dari kita melihat orang lain gitu.
ya. Jadi lebih ke hasil observasi di lapangan atau hasil pengalaman seseorang. Atau juga kenapa kita gagal, karena bisnis kita terlalu santai gitu, tidak serius, itu jadi gagal. Atau juga kenapa gagal ya, karena kita kurang mengawasi. Karena pegawai kita itu mungkin di depan oke, tapi di belakang kan belum tentu oke. Nah, kita harus kehati-hatian. Lalu yang keempat, bisa saja nih gagal itu karena memang modal kita sangat kecil banget, sehingga sulit dalam melakukan pengembangan ya. Nah, lalu juga contohnya nih berhasil nih, bisnis saya berhasil karena memang saya kerja keras gitu. Ini dengan kerja keras rata-rata pasti berhasil. Lalu juga kenapa berhasil? Karena kita menjual produk yang dibutuhkan oleh konsumen atau oleh masyarakat. Ya. Jadi tidak asal jual. Kalau memang masyarakat tidak suka atau tidak dibutuhkan, kemungkinan tidak akan berhasil. Lalu juga keberhasilan bisa aja dipengaruhi dari peranan leader atau pemilik ya, yang memang betul-betul bisa mensupport, yang memang betul-betul dia itu bisa memimpin dengan baik ya. Kan ada pemimpin juga yang asal. Lalu juga ada faktor keberuntungan ya. Jadi wah ini betul-betul nih lagi keberuntungan kepada kita. Tapi keberuntungan juga tentu ada doa dan usaha ya. Nah ini ada 4, silahkan nanti ditambahkan ya sampai angka 25 ya. Kenapa usaha kita gagal, kenapa usaha kita itu berhasil. Nah, berdasarkan kelompok ya, dari sisi UMKM atau UKM, terkadang tumbuhnya kita mengelola sebuah bisnis itu ternyata ada motifnya ya. Yang pertama bisa saja bisnis yang kita jalani itu untuk poin 1 karena memang niat kita untuk cari uang ya. Jadi untuk diri kita, misalnya untuk keluarga, ya, kita terpaksa nyari uang, tapi di situ tidak ada di dalam diri kita itu jiwa dagangnya, tidak ada wirausahanya. Ya, karena memang kerja susah mungkin ya. Ini. Yang kedua adalah karena memang kita berbisnis ya, karena memang tangan saya itu termasuk pengrajin gitu. Jadi kadang sering buat sesuatu jadi produk gitu. Jadi memang jiwanya jiwa pengrajin, rajin lah istilahnya. Sehingga dengan kerajinan itu melahirkan sebuah produk, udah aja daripada jadi biasa aja, mending kita kita jual sehingga punya nilai. Jadi niatnya itu karena memang kita termasuk tipikal orang pengrajin. Nah, yang ketiga, kita bangun sebuah bisnis ada tumbuh jiwa dagang ya ada sudah mulai tumbuh jiwa dagangnya ya, tapi mereka jiwa dagangnya karena memang turunan dari orang tuanya ya. Misalnya orang tuanya nih jualan LPG 3 kilo, terus semakin lama kan orang tua itu semakin tua, semakin capek. Nah, akhirnya diteruskan sama anaknya. Nah, ini ya. Jadi jiwanya itu karena memang dari ayahnya diturunkan. Yang paling bagus adalah yang poin nomor 4 ya. Karena memang dia punya jiwa dagang, jiwa wirausaha. Dia akan berusaha gitu. Berbisnis, dia akan berusaha dari mulai kelas menengah, kelas mikro, menengah sampai dia tuh menjadi orang-orang berhasil. Karena memang niatnya beda ya. Memang dia betul-betul ingin membangun sebuah bisnis dan punya jiwa wirausahanya itu benar-benar terasa ya. Sehingga percepatan dalam berbisnisnya beda dengan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 beda ya. Ini. Nah, ini nanti ini kayaknya tugas ya, nanti kayaknya tugas di kuliah online. Di sini mencari 100 alasan.
100 alasan kenapa kita terjun ke dunia bisnis. Makanya ini untuk menjelaskan dunia bisnis kan udah dibentuk dalam kelompok. Bayangan kita itu misalnya kita itu keputusannya kuliner. Jadi apa alasan kenapa kita terjun ke bisnis kuliner? Nah itu ya. Jadi lebih difokuskan ya. Kalau UMKM kan hanya sebuah wadah ya. Hanya sebuah nama, tapi kalau fokus ke produknya ini jawabannya lebih enak. Ya kalau dia udah memilih kuliner, ya udah kita sebut kuliner atau memilih produk yang lain. Nah ini ada tiga yang memang alasan ya yang menjadi barometer kita, yaitu misalnya nih kenapa kita terjun ke dunia bisnis, karena memang kita butuh uang. Dengannya bisnis kita akan mendapatkan keuntungan, yaitu salah satu alasannya. Yang kedua ya untuk menghidupi keluarga atau nafkah ya, untuk mencari nafkah. Atau juga uang sudah ada, misalnya kita mau ingin mencari uang tambahan, bisa ya terjunnya untuk mencari uang tambahan. Atau lebih trendy lagi, saya ingin jadi orang kaya ya, banyak uang. Itu silahkan aja yang nama juga alasan. Lalu juga keinginan untuk memenuhi kebutuhan diri. Kan kita tuh punya keinginan ya, ingin sesuatu ya. Bagaimana didapatnya? Tentu dengan cara berbisnis ya. Mudah-mudahan dengan laba atau keuntungan yang kita miliki, apa yang menjadi keinginan kita tercapai. Ya, makanya dia berusaha untuk bagaimana berbisnis secara mandiri supaya mendapatkan hasil yang produktif ya. Ini. Lalu juga ada beberapa alasan yang lain, misalnya ya karena memang cari pekerjaan susah ya, atau mungkin karena gengsi. Karena dengan diberikan pekerjaan, karena kita punya pekerjaan itu menjadi status saya ya, sosial. Oh kita udah kerja, oh kita jadi pengusaha, sehingga kita dihargai, dihormati oleh setiap orang. Jadi artinya alasan banyak saja ya, silahkan dicari. Nah tentunya ini menjadi karakteristik inovasi di Indonesia ya. Ya kita lihat wataknya. Jadi orang-orang yang memang punya inovasi atau orang-orang yang terjun di dunia teknopreneur atau jiwa dagang, dia lebih fokus kepada nomor satu, yaitu percaya diri. Jadi dia sangat percaya diri, dia punya keyakinan, kemandirian, individualis, dan optimis yang tinggi ya. Dan apapun yang resiko dia akan berusaha. Ya orang lain bisa, kenapa saya tidak gitu, dia ambil resikonya ya. Cuman resiko ini adalah bagian dari sebuah proses, bukan berarti kita bunuh diri, bukan, tapi ini proses karena resiko itu harus ditempuh ya. Lalu juga kadang kita berorientasi kepada tugas ya, dimana kebutuhan itu akan prestasi ya. Lalu juga kita berorientasi kepada laba. Lalu juga kita memiliki ketekunan, ketabahan, tekad yang kuat, suka kerja keras, energik, dan inisiatif yang luar biasa. Ya inilah yang memang kalau memang sudah punya orientasi kepada hasil, keberuntungan, kesuksesan, dia harus pegang itu. Ditambah lagi peranan leader ya, yang memang mudah bergaul ya. Lalu juga orang lain memberikan sebuah kritik ya, tapi dia anggap kritik itu sebuah motivasi untuk lebih baik ya, bukan menjudgment diri sendiri. Jadi informasi yang negatif diubah menjadi sesuatu yang sifatnya positif. Lalu juga punya originalitasnya itu tinggi ya, artinya dia terus berinovasi, dia terus berkreativitas, fleksibel terhadap situasi, dan juga membangun jaringan, karena era sekarang adalah membangun jaringan itu menjadi sebuah keharusan ya, membangun teamwork ya. Lalu juga berorientasi bukan saat ini bisnis itu, bagaimana next time ke depannya ya, yaitu berbasis masa depan. Makanya di kemarin pertemuan bagaimana mahasiswa ini bisa mempersiapkan menjadi generasi emas ya di tahun 2045. Lalu juga cara pandangnya, persepsinya ya, yang betul-betul menunjukkan kesuksesan. Tentu
perlu sekali jujur, tekun ya, karena itu menjadi sebuah kunci keyakinan dalam dunia kerja atau dunia bisnis. Nah, di sini kita lihat beberapa karakter usaha kita ya yang di Indonesia, lebih kepada kemampuan perilaku seseorang atau pengusaha yang memang menjalankannya. Tentu tergantung kepada skala usahanya. Yang pertama adalah membangun kerjasama antara satu dengan yang lain. Tujuannya adalah kemajuan usahanya. Ya, makanya dalam bekerja sama itu juga harus hati-hati ya. Terkadang dengan kerjasama malah kita menjadi gagal. Atau sebaliknya dengan kerjasama diharapkan menjadi lebih baik sebetulnya. Ya. Lalu juga terkadang kita ya karena memang pengembangan lalu juga rekayasa yang harus dibangun sehingga kita perlu sekali kadang kita perlu melalui sebuah kredit ya, bank kredit yang memang untuk pengembangan bisnis kita pada saat permintaan lebih tinggi ya, sementara modal terbatas. Lalu juga karyawan itu diharapkan menjadi sebuah mitra usaha. Mereka juga diberi kesempatan untuk berpendapat, berdiskusi gitu, atau ide-idenya ditampung sebagai sebuah pendekatan-pendekatan agar karyawan itu sendiri memiliki semangat atau reward ya. Tentu dengan adanya aspirasi, dengan adanya kesempatan untuk menjawab itu bagian dari sebuah reward yang diberikan. Tidak hanya dalam bentuk uang, tapi juga dengan penghargaan, dengan apresiasi yang dibangun bersama. Lalu juga dalam perjalanan juga kita akan mengalami pengalaman yang memang dirasakan sangatlah pahit. Tapi pengalaman pahit ini adalah sebuah pembekalan agar ke depan dengan adanya perselisihan, misalnya kesalahpahaman, misalnya menyebabkan kita saling tahu dengan yang lain sehingga terjadi kesepakatan bersama. Ditambah mungkin kurangnya perhatian pemerintah yang menyebabkan usahanya kurang optimal. Nah, makanya kita selaku UMKM itu harus betul-betul partisipasi aktif dengan pemerintah. Ya, berteman, bermitra, bersahabat, kan pemerintah sendiri pasti akan mendorong bisnisnya ya sesuai dengan aturan-aturan ataupun juga kesepakatannya. Ini kreativitas ya yang menjadi sebuah solusi dalam pengembangan sebuah bisnis dan optimis ya. Tentunya tidak harus merasa puas dan kita terus berkembang ya melalui inovasi dan punya semangat, komitmen, punya semangat positif, punya usaha yang luar biasa yang pada akhirnya bisnis yang kita bangun adalah maju bersama. Lalu juga melihat beberapa peluang, beberapa kemungkinan yang memang dirasakan sangat bermanfaat. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita karena terlatih atau sering berurusan dengan bisnis, maka secara sadar tidak sadar intuisi kita itu terbangun. Bahkan dia bisa mengukur kalau bisnis di bulan misalnya di hari raya atau di lebaran ini sangat bagus misalnya peluangnya. Karena dari tahun ke tahun dia merasakan ya ada bisnis di bulan puasa ternyata meningkat omsetnya ya. Ini karena memang berulang-ulang. Nah, diharapkan dari beberapa produk yang sama nih, putih nih produk lampu ini tapi kita punya produk yang berbeda minimal dari warna. Artinya diferensiasi itu sangat diperlukan ya. Ini menjadi sebuah keunggulan bersama dan keyakinan, kemantapan bahwa apa yang kita lakukan itu pasti akan berhasil. Hanya prosesnya melalui perjalanan yang panjang ya. Dan apa yang kita miliki, apa yang kita lakukan sebetulnya kita mampu. Maka dari itu kita harus punya sikap atau menghadapi sebuah tantangan. Pasti kita bisa, pasti kita mampu ya. Nah,
kritik memang terkadang terasa terdengarnya sangatlah sakit, sangatlah tidak enak, namun bagi orang yang punya jiwa bisnis yang luar biasa, malah kritik itu menjadi the power, kekuatan. Nah, kita lihat bahwa UMKM yang memang hadir di tengah-tengah kita itu sebetulnya berperan dalam sektor ekonomi, ya, akan menambah pergerakan ekonomi kita. Nah, di sini UMKM itu tidak hanya kegiatan kuliner, fashion, tapi juga bisa masuk ke dunia pertanian, perhutani, ya, masih banyak, ya, sehingga kita bisa menyerap beberapa tenaga kerja, atau mungkin dari sisi ekspor, kalau sudah bisa diekspor ke luar negeri, ya, yang pada akhirnya bisa mendapatkan devisa, ya. Nah, yang menjadi kelebihan UMKM sebetulnya sangat fleksibel orangnya, ya, fleksibel banget. Maka dari itu, milikilah semangat entrepreneur atau kewirausahaan. Yakinkan bahwa apa yang kita bisnis, kita lakukan, baik itu dalam bentuk UKM, sadar tidak sadar, ya, ketika kita mulai berjualan atau berbisnis itu sudah belajar untuk berkompetisi. Makanya yang menjadi kompetisi hanyalah produk yang punya inovasi. Karena inovasi ini cepat dalam perubahan. Nah, namun kelemahannya terkadang kita karena memang dikerjakan dengan sisa waktu sehingga begitu terbatas waktu kita, ya. Ditambah dengan terbatasnya pula sumber daya manusia. Apalagi bicara masalah budget, ya. Sangat-sangat terbatas. Nah, kita lihat beberapa definisi di UMKM di beberapa negara seperti di Kanada ini lebih ke arah karyawan, jumlah karyawan. Kalau kurang dari 100, ya, ini bisa dimasuk dengan usaha kecil, ya. Sementara usaha menengah 100 sampai 500 karyawan. Lalu juga mikro kurang dari 5 karyawan. Jadi di negara Kanada hanya diukur wirausahanya atau jenis usahanya itu berdasarkan jumlah karyawan. Begitupun di unit Eropa, ya, kurang dari 50 adalah usaha kecil. Usaha menengah adalah kurang dari 250, ya, sampai 50, atau usaha mikro kecil yaitu kurang dari 10. Itu di unit Eropa. Lalu di Irlandia, ya, di Irlandia adalah kurang dari 50 usaha kecil. Lalu juga usaha menengah kurang dari 100. Lalu dari Belanda, nih, Belanda usaha kecil 10 orang sampai 50 orang. Menengah yaitu lebih dari 50. Sementara usaha mikro adalah kurang dari 10. Nah, di Amerika yaitu pegawainya kurang dari 500 orang. Ya, masalah UKM. Adapun yang menjadi tantangan di Indonesia nih para pelaku usaha bisnis, ya, yaitu dari sisi manajemen. Ini sangatlah lemah dan juga pengetahuan, ya. Namun dengan adanya era teknologi ini akan mempercepat, ya, manajemen kita dan pengetahuan kita, ya. Yang penting bagaimana nih inovasi ini, kayak HP nih, HP yang awalnya adalah kita genggam tapi sekarang dengan menggunakan gelang itu dilakukan sensor ke tangan, ya. Jadi langsung bisa melakukan interaksi lewat HP tapi menggunakan sensor digital dan otomatis, ya, yang 3 dimensi itu. Jadi tidak perlu bawa-bawa HP yang berat-berat, ya, ke depan ini mah. Lalu juga sekarang pengembangan teknologi yang terus meningkat. Nah, tantangan berikutnya adalah kita lihat dari kepuasan pelanggan. Excellent service ini menjadi kunci, ya. Jadi terkadang kalau sudah puas, maka konsumen itu tidak melihat harga, tidak melihat barang, tapi kenyamanan dalam bertransaksi. Makanya kepuasan pelanggan ini sangatlah luar biasa fungsinya. Lalu juga dari variasi produk dan segmentasi pasar, ya. Ini harus diperhatikan serta bagaimana peranan pemerintah dalam pengembangan UKM-nya. Serta kita sebagai owner, sebagai founder gitu.
Nah, seperti apa sih kita bisa melakukan UKM yang berinovatif? Tentunya ini lebih ke arah bagaimana kita bisa tumbuh berkembang usaha yang sedang kita rintis ya, yaitu dikelola dengan begitu efektif ya. Lalu juga pengelolaan manajerialnya, bagaimana mengelola inovasinya, bagaimana melakukan perencanaan proses, dan juga bagaimana dalam implementasinya. Nah, diharapkan pertumbuhan perusahaan dari masa ke masa itu akan semakin bagus walaupun masih tetap kompetitif karena memang ini sudah eranya. Makanya dalam hal pengembangan manajemen inovasi ini banyak sekali instrumen yang paling penting dalam hal peningkatan perusahaan atau UMKM yang sedang kita diskusikan bersama ya. Diharapkan UKM itu betul-betul bisa melakukan sebuah proses inovasi, manajemen inovasi misalnya, tentunya dengan kompetitif yang kita dapatkan. Nah, adapun dimensi dalam hal penilaian, yang pertama adalah goal, bagaimana tujuan kita atau agenda kita terakhir dalam sebuah produk. Yang kedua adalah adanya kultur, peranan kepemimpinan sangat menentukan. Dan yang ketiga adalah kolaborasi atau bermitra. Nah, di sini juga hal-hal yang beririsan dengan bisnis dan teknologi ini sangat diperlukan. Lalu juga proses inovasi ya, bahkan inovasi itu tidak hanya kepada produk, tapi pada organisasi itu bisa terjadi. Makanya didukung oleh manajemen pengetahuan. Nah, ada beberapa contoh yang beririsan dengan usaha mikro ya, apakah itu secara perorangan, peternak, nelayan, atau pembudidaya. Atau juga industri makanan dan minuman ya, atau juga industri pengolahan kayu ya, seperti rotan ya, pandai besi, pembuat alat-alat. Artinya bahwa usaha yang sedang kita bangun dalam seperti kaki lima ya, atau pedagang pasar ya, atau peternak ayam, itik dan periklanan, atau juga jasa-jasa yang lain seperti bengkel, misalnya salon, ojek dan penjahit ya. Nah, untuk contoh usaha kecil tentunya adalah usaha tani, yaitu pemilik tanah secara perseorangan. Pedagang di pasar grosir atau agen ya. Lalu juga pengrajin dari sisi industri atau makanan. Lalu juga peternakan ayam, itik dan juga koperasi berskala kecil. Nah, ini untuk tengah ya, ekonomi menengah ya. Mulai ke pertanian, peternakan, perkebunan ya, atau juga ekspor impor, atau juga ekspedisi atau garmen, transportasi taksi ya, makanan dan minuman, logam dan sebagainya. Nah, maka dari itu kita perlu sekali sebuah strategi dalam hal pengembangan UKM. Yang pertama adalah lokasi, walaupun lokasi sekarang bukan menjadi number one ya, karena kita sudah mulai ke digital. Atau juga kita bisa memanfaatkan media sosial. Lalu juga lakukan inovasi, lalu juga kondisikan keuangan dengan begitu baik. Tetap kita lihat kompetitor ya. Atau juga kalau memang modalnya terbatas, perlu sekali pinjaman usaha ya. Nah, tantangan-tantangan UKM di Indonesia yaitu dari sisi manajemen pengetahuan, tantangannya atau dari inovasi produk, atau dari teknologi informasi, atau dari kepuasan pelanggan, atau dari segi segmentasi pasar, ya, atau dari segi pemiliknya, ya. Dan yang terakhir adalah keterkaitan dengan regulasi atau pemerintah. Nah, tentunya ada pertanyaan nih, bagaimana cara menciptakan UKM inovatif, ya. Nah, tentunya UKM inovatif ini dia harus paham dulu bagaimana tujuan ke depan. Seperti apa agenda strategisnya, kepemimpinan budaya, kolaborasi dalam kemitraan, bisnis dan teknologi, ya, proses inovasi, organisasi inovatif dan juga pemahaman tentang learning organisasi dan pengembangan manajemen. Nah, mungkin itu yang memang bisa saya sampaikan. Sekarang kita masuk ke tugas ya.
Tugasnya itu kan sudah dibentuk kelompok, ya silahkan modul 3 dibuat makalah, dan makalahnya juga disiapkan PPT-nya. Nah, PPT ini adalah sebagai bahan presentasi. Nah, namun presentasi ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama bisa live langsung, ya presentasinya. Jadi dalam bentuk video di shoot dia ngejelasin, atau dalam bentuk Gmeet atau Zoom-Meet ya. Nanti lewat Zoom-Meet direkam, lalu hasilnya dikirim, nanti masing-masing kelompok kan bergiliran menjelaskan. Walaupun yang ngirimnya nanti ketua, ya ada kelompok kan ada ketuanya nih ke kuliah online, tapi juga anggotanya juga tetap ngirim ya. Nah, untuk video silahkan kirim videonya atau linknya ya ke Japri atau ke WA Group. Nah, untuk kuis ini hanya menjelaskan, ini mau tinggal carilah di Undang-Undang Cipta Kerja ya, nomor 11 tahun 2020. Jadi kira-kira apa sih yang menjelaskan tentang UMKM atau UKM menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 ya. Kita bisa cari di Undang-Undang Cipta Kerja. Baik, sepertinya segitu dulu ya apa yang bisa saya sampaikan. Mungkin ini tidak melalui forum diskusi nih, tapi melalui langsung ya. Nah, untuk mahasiswa tentunya ada yang baru bergabung, ada yang bekerja. Nanti absennya di kolom video ini. Nanti kan ada kolom komentar, hadir, menyimak, nama, kelas, dan NPM ya, silahkan. Saya rasa cukup ya, dari saya cukup dulu. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang baru bergabung jangan khawatir, ini ada rekamannya ya, nanti saya share lewat YouTube.